Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis penjaga toko bernama Naila, yang tanpa sengaja menemukan seorang bocah kecil terlantar di depan tokonya pada malam yang dingin. Dengan hati yang penuh empati, ia memutuskan untuk menolong anak itu tanpa menyadari bahwa keputusannya akan membawa dirinya ke dalam sebuah misteri besar. Seiring waktu, Naila mulai mengetahui bahwa bocah tersebut bukan anak biasa. Ada rahasia tersembunyi yang membuatnya dikejar oleh orang-orang berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa bocah itu sebenarnya? Dan bagaimana Naila menghadapi situasi yang semakin rumit ini? Mari kita mulai kisahnya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Hujan turun rintik-rintik di jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan memantulkan sinarnya di atas aspal yang basah, menciptakan bayangan berpendar yang seolah bergerak mengikuti aliran air yang mengalir ke tepi trotoar. Malam semakin larut, dan hanya beberapa kendaraan masih berlalu lalang. Sebagian besar dari mereka adalah ojek online yang berlomba-lomba mencari pelanggan terakhir sebelum pulang ke rumah. Di sebuah sudut kota, terdapat sebuah toko sembako kecil yang hampir tutup. Cahaya lampu di dalamnya mulai redup, dan seorang gadis bernama Naila tengah membereskan barang-barang sebelum menutup toko. Ia sudah terbiasa bekerja hingga larut malam. Sejak lulus SMA, ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tak ada lagi yang bisa ia andalkan. Hidup telah mengajarinya untuk tidak terlalu berharap pada siapapun selain dirinya sendiri. Satu persatu rak ia rapikan, memastikan semuanya sudah tertata dengan baik untuk esok hari. Pemilik toko, seorang pria tua yang sudah lama mengenalnya, biasanya sudah pulang sejak beberapa jam lalu, meninggalkan tanggung jawab menutup toko sepenuhnya pada Naila. Bukan pekerjaan mudah, tetapi Naila sudah terbiasa. Ketika ia berjalan ke pintu depan untuk menurunkan rolling door, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara tumpukan kardus kosong di depan toko, tampak sesosok kecil yang meringkuk. Naila memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu seperti anak kecil. Seorang bocah laki-laki, duduk memeluk lututnya dengan kepala tertunduk. Hati Naila mencelos. Dalam udara yang dingin seperti ini, bagaimana mungkin ada anak sekecil itu sendirian di luar tanpa perlindungan? Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, dan tubuhnya gemetar. Ia seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk menangis, tapi tatapannya yang kosong menampilkan kesedihan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Naila ragu sejenak. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada seseorang, mungkin orang tua anak itu, atau siapapun yang mengenalnya, tetapi tak ada siapapun. Hanya suara hujan yang semakin lama semakin melemah, menyisakan suasana sepi yang membuat dadanya terasa sesak. Pelan, Naila berjongkok di dekat bocah itu. "Nak, kamu kenapa di sini?" tanyanya lembut. Tak ada jawaban. Bocah itu hanya mengangkat kepalanya sedikit. Cukup bagi Naila untuk melihat matanya yang besar dan sembab. Ada ketakutan di sana, atau mungkin keputusasaan. "Kamu sendirian?" lanjut Naila. Suaranya semakin pelan, mencoba membuat anak itu merasa aman. Masih tak ada jawaban. Bocah itu hanya semakin memeluk lututnya, seolah ingin menyusut dan menghilang dari dunia. Naila menggigit bibir. Kebingungan harus berbuat apa. Ia bisa saja pergi begitu saja, mengabaikan anak ini, berpikir bahwa mungkin seseorang akan menemukannya dan membawanya ke tempat yang lebih baik. Tapi hatinya menolak. Ia melihat sekeliling sekali lagi, memastikan bahwa tak ada yang mencari anak ini. Jalanan sepi, hanya lampu toko-toko lain yang masih menyala redup sebelum akhirnya padam satu persatu. Pelan-pelan, Naila melepaskan jaket tipis yang ia kenakan dan menyampirkannya ke bahu bocah itu. "Kamu pasti kedinginan," katanya pelan. "Aku bisa buatkan susu hangat kalau kamu mau." Bocah itu akhirnya bereaksi. Ia menoleh sedikit, meskipun tatapannya masih penuh ketakutan. Naila tersenyum kecil. "Ayo masuk sebentar, di luar dingin." Lama sekali sebelum bocah itu akhirnya bergerak. Tangannya yang kecil menggenggam tepi jaket Naila, seolah takut jika ia bergerak lebih cepat, semuanya akan menghilang seperti mimpi. Naila merasa dadanya semakin sesak. Ia berdiri,
lalu mengulurkan tangannya. Aku Naila. Kamu namanya siapa? Bocah itu masih ragu. Tetapi kali ini ia akhirnya berbisik dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Raffi. Naila tersenyum, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Baiklah, Raffi. Ayo masuk dulu, ajaknya. Udara dingin masih menyelimuti malam ketika Naila membawa bocah itu masuk ke dalam toko. Raffi, anak kecil yang ia temukan meringkuk di depan toko, masih tampak ragu. Wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab seolah bercerita lebih banyak daripada mulutnya yang hampir tak mengeluarkan suara sejak tadi. Naila menutup pintu dengan perlahan, berusaha tidak membuat suara yang bisa mengejutkan bocah itu. Di dalam toko yang sekarang terasa lebih hangat dibandingkan luar, ia menuntun Raffi ke bangku kecil di sudut dekat kasir. Anak itu duduk perlahan, menggigit bibirnya seakan takut jika bergerak sedikit saja, ia akan dimarahi. Naila menghela napas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Anak sekecil ini tidak mungkin sendirian di malam yang dingin tanpa alasan. Aku ambilkan makanan dulu ya, katanya sambil tersenyum, mencoba menenangkan. Raffi tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Naila tidak ingin memaksanya bicara. Ia berjalan ke belakang meja kasir dan membuka lemari kecil tempatnya menyimpan beberapa makanan ringan. Ia mengambil sebungkus roti dan menuangkan susu hangat ke dalam gelas plastik. Dengan langkah pelan, ia kembali ke tempat Raffi duduk. Nih, makan dulu, katanya sambil menyodorkan roti dan susu itu ke depan bocah tersebut. Raffi menatap makanan itu lama, seakan ragu apakah ia boleh menyentuhnya. Hatinya terlihat berperang antara rasa lapar dan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin rasa takut, malu, atau bahkan trauma. Melihat bocah itu tak kunjung mengambil makanannya, Naila akhirnya membuka plastik roti itu sendiri, lalu menyodorkannya sekali lagi. Gak apa-apa, makan aja. Aku tahu kamu pasti lapar, katanya dengan lembut. Perlahan, tangan kecil itu bergerak. Ia mengambil roti itu, menggigitnya dengan hati-hati, lalu mulai mengunyah pelan. Saat gigitan pertama masuk ke dalam mulutnya, ekspresinya berubah. Seolah tubuhnya yang tadinya begitu lemah mendapat sedikit tenaga kembali. Naila memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Anak ini benar-benar kelaparan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Suara hujan di luar mulai mereda, hanya menyisakan rintik-rintik halus yang jatuh di atas atap toko. Di dalam, Raffi perlahan menghabiskan rotinya, lalu meneguk susu hangat yang diberikan Naila. Setelah memastikan bocah itu merasa lebih baik, Naila akhirnya bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut. Kamu dari mana, Raffi? Bocah itu berhenti mengunyah. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Ia menggigit bibirnya, tampak ragu apakah ia harus menjawab atau tidak. Naila menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Raffi akhirnya berbisik, "Aku nunggu ibu." Hati Naila mencelos. "Nunggu ibumu?" ulangnya pelan. Raffi mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu bilang, aku tunggu di depan toko." Naila merasakan sesuatu yang berat di dadanya. "Terus, ibu kemana?" tanyanya hati-hati. Bocah itu menggeleng pelan. Ia tidak tahu. Naila mengusap keningnya, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Dari cara Raffi berbicara, jelas sekali ia sudah lama menunggu. Mungkin beberapa jam, mungkin seharian. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang jelas, ibunya belum kembali. Ia menghela napas panjang. "Nanti kita cari ibumu ya," katanya dengan lembut. "Sekarang, kamu tidur dulu. Udah malam." Raffi menatap Naila dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada harapan di sana, tetapi juga keraguan. "Boleh?" tanyanya pelan. Seolah takut jika ia meminta sesuatu, Naila akan mengusirnya. Naila tersenyum. "Tentu saja boleh." Ia bangkit, mengambil jaketnya yang tadi ia berikan pada Raffi, lalu menyusun beberapa kardus kosong menjadi alas yang lebih nyaman. Dengan telaten, ia merapikan area kecil itu agar bisa menjadi tempat tidur sementara bagi bocah itu. "Ayo, tidur di sini. Biar gak kedinginan," katanya. Raffi masih ragu. Namun, setelah melihat Naila tersenyum dengan sabar, akhirnya ia berbaring pelan. Naila menyelimutinya dengan jaket, memastikan bahwa ia cukup hangat. "Kakak gak marah?" tanya Raffi tiba-tiba.
Suaranya nyaris tak terdengar. Naila mengernyitkan dahi. Marah? Kenapa aku harus marah? Raffi menggigit bibirnya. Karena aku tidur di sini? Naila menatap bocah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seberapa buruk hidupnya sampai ia berpikir bahwa hanya karena mencari tempat berteduh, seseorang akan marah padanya? Dengan lembut, Naila mengusap kepalanya. Enggak, aku gak marah. Aku senang kamu di sini. Tatapan Raffi mulai melembut. Setelah beberapa saat, matanya perlahan menutup. Naila menunggu hingga napas bocah itu melambat, tanda bahwa ia telah tertidur. Setelah yakin Raffi terlelap, ia kembali duduk di kursi di dekat kasir, menatap bocah itu dengan pikiran yang berputar-putar. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana ibunya? Dan kenapa ia harus menunggu di depan toko ini? Hujan di luar benar-benar berhenti. Tetapi pertanyaan di dalam kepala Naila terus berjatuhan seperti tetesan air yang tak kunjung habis. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan bocah kecil ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Malam di dalam toko terasa lebih hangat dibandingkan udara di luar, tetapi keheningan yang menyelimuti ruangan membuat Naila terus berpikir. Raffi sudah tertidur. Tubuh kecilnya menggulung di balik jaket yang Naila berikan sebagai selimut. Napasnya pelan dan teratur. Namun sesekali terdengar suara kecil seperti isakan tertahan. Naila masih duduk di kursinya, memperhatikan bocah itu. Seberapa lama ia sudah sendirian? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Jika benar ibunya memintanya menunggu di depan toko, berapa lama ia menunggu? Sehari? 2 hari? Dan mengapa tidak ada yang mencari anak sekecil ini? Jam di dinding menunjukkan pukul 3.14 pagi. Naila menghela napas panjang. Ia merasa kelelahan, tetapi pikirannya masih penuh dengan kekhawatiran. Perlahan, ia berdiri dan berjalan menuju tempat Raffi tidur. Ia berjongkok di samping bocah itu, mengamati wajah kecilnya yang masih tampak gelisah meski dalam tidur. Naila tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya ditinggalkan seperti ini, sendirian dalam dinginnya malam. Tiba-tiba, Raffi bergerak dalam tidurnya. Bibirnya bergetar, dan tubuhnya menggeliat gelisah. Bu, ibu, bisiknya pelan dalam tidur. Naila tersentak. Bocah itu menggeliat lagi, lalu tangannya meraih ke udara, seolah mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Matanya masih tertutup, tetapi ekspresinya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ibu, jangan pergi. Suara lirihnya membuat dada Naila terasa sesak. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di kepala Raffi, mengusap rambutnya yang lembut dan kusut. Hahaha, tenang, Raffi. Kakak di sini. Bocah itu berhenti bergerak sejenak, lalu tangannya perlahan turun. Napasnya kembali teratur, dan tubuhnya lebih rileks. Naila menatapnya lama. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup anak ini? Setelah memastikan Raffi tidur dengan lebih tenang, Naila kembali duduk di kursinya. Ia bersandar dan menutup mata sejenak, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang mulai lelah. Pagi itu, langit tampak cerah setelah semalaman diguyur hujan. Jalanan mulai ramai, toko-toko di sekitar mulai membuka pintu, dan suara pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya terdengar bersahutan. Namun, bagi Naila, pagi ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, perasaan cemas yang sulit ia jelaskan. Di depannya, Raffi duduk diam di kursi kecil dekat kasir. Ia sudah lebih tenang dibanding semalam, tetapi sorot matanya masih menyimpan tanda tanya yang besar. Sesekali, anak itu melirik ke arah pintu, seakan berharap seseorang akan datang mencarinya. Naila tahu ia tidak bisa membiarkan bocah ini terus bersamanya tanpa mencari tahu kebenarannya. Ia harus melakukan sesuatu. Raffi, panggil Naila lembut. Hari ini kita pergi sebentar, ya? Bocah itu menatapnya ragu. Kemana? Kita ke kantor polisi. Supaya kita bisa cari tahu di mana ibumu, jawab Naila, mencoba membuatnya nyaman. Mendengar kata polisi, Raffi tiba-tiba menegang. Tangannya mencengkeram ujung jaket yang ia kenakan, dan matanya melebar. Jangan, serunya lirih. Naila terkejut dengan reaksi itu. Kenapa? Polisi bisa bantu kita menemukan ibumu. Raffi menggeleng keras. Enggak, ibu bilang, kalau aku ketemu polisi, aku harus sembunyi. Jantung Naila berdetak lebih cepat.
Kenapa ibunya melarang Raffi bertemu polisi? Raffi, kamu takut polisi? Tanya Naila hati-hati. Bocah itu tidak menjawab. Tetapi tatapan takut di matanya cukup membuat Naila mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pintu toko terbuka. Seorang pria parubaya masuk, wajahnya ramah. Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Naila merasakan firasat buruk. Pagi, Mbak. Sapa pria itu sopan. Pagi, Pak. Mau beli apa? Naila berusaha bersikap biasa. Pria itu melirik Raffi yang masih duduk diam. Seketika, bocah itu mengepalkan tangannya, tubuhnya menegang. Itu anakmu? Tanya pria itu tiba-tiba. Naila mengernyit. Bukan, Pak. Saya menemukannya semalam di depan toko. Saya mau melapor ke polisi supaya mereka bisa bantu mencari keluarganya. Pria itu mengangguk pelan. Senyumnya masih sama, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Naila tidak nyaman. Tindakan yang baik, katanya. Tapi hati-hati, zaman sekarang banyak hal yang tidak seperti kelihatannya. Ia menatap Raffi sekali lagi, lalu membayar barang yang ia beli dan pergi. Begitu pria itu menghilang, Raffi menarik lengan baju Naila dengan panik. Kak, kita harus pergi, bisiknya. Naila semakin bingung. Kenapa, Raffi? Bapak itu, dia kenal sama ibu. Suaranya bergetar. Naila merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bisa lagi menunda. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam tangan Raffi dan membawanya keluar. Setengah jam kemudian, Naila dan Raffi tiba di kantor polisi. Saat mereka masuk, seorang petugas menyambut mereka. Ada yang bisa kami bantu? Naila mengangguk. Saya ingin melaporkan anak hilang. Saya menemukannya tadi malam di depan toko tempat saya bekerja. Petugas itu mengangguk dan mulai mencatat laporan Naila. Sementara itu, Raffi berdiri di belakang Naila. Wajahnya masih penuh kecemasan. Petugas kemudian mengetik sesuatu di komputernya, lalu mengernyit. Ia menatap layar dengan serius, lalu menoleh ke arah Naila. Nama anak ini siapa? Raffi, jawab Naila. Petugas itu menekan beberapa tombol lagi, lalu wajahnya berubah tegang. Ia mengangkat telepon, berbicara sebentar dengan seseorang, kemudian kembali menatap Naila dengan tatapan berbeda. Kakak menemukan anak ini di mana tadi? Tanyanya dengan nada lebih serius. Naila mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di depan toko tempat saya bekerja. Petugas polisi berbisik kepada rekannya, lalu menghela napas panjang. Maaf, Mbak, tapi anak ini bukan sekadar anak hilang. Jantung Naila berdegup kencang. Maksudnya? Polisi itu menatap Raffi, lalu kembali ke Naila. Ibunya anak ini sedang dicari polisi. Naila membeku. Apa maksudnya? Dicari polisi? Petugas itu menghela napas lagi. Kami tidak bisa memberikan terlalu banyak detail. Tapi yang jelas, ibunya terlibat dalam kasus besar. Kami sudah lama mencari anak ini karena dia kemungkinan menjadi saksi penting. Naila merasa kepalanya berputar. Raffi, bocah kecil yang tadi malam ia temukan kedinginan dan ketakutan di depan tokonya, ternyata bukan sekadar anak terlantar. Ia adalah anak dari seorang wanita yang terlibat dalam kasus besar. Dan sekarang, Naila ikut terseret ke dalamnya. Apa yang terjadi? Tanyanya, mencoba tetap tenang. Polisi itu menatapnya dengan serius. Kami harus membawa anak ini ke tempat yang lebih aman. Kami juga perlu menanyakan beberapa hal kepada Anda, karena Anda yang terakhir bersamanya. Naila ingin menjawab, tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, suara sirene mobil polisi terdengar dari luar. Beberapa detik kemudian, pintu kantor polisi terbuka dengan keras. Seorang petugas masuk dengan wajah tegang. Kita harus bergerak cepat. Ada kemungkinan seseorang sedang mengincar anak ini. Dada Naila terasa sesak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia hanya ingin membantu seorang anak kecil. Tapi sekarang, ia mendapati dirinya berada di tengah situasi yang jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Raffi menggenggam tangannya erat. Matanya penuh ketakutan. Dan saat Naila menatap anak itu, ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Hiruk-pikuk suara sirene di luar kantor polisi membuat suasana semakin mencekam.
Naila merasakan tangan kecil Raffi mencengkeram lengannya semakin erat. Bocah itu gemetar, matanya melebar dipenuhi ketakutan. Naila tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi nalurinya berkata bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Polisi yang tadi berbicara dengannya segera berdiri, berbicara cepat ke rekan-rekannya. Ada kemungkinan mereka sudah tahu kita membawa anak ini. Kita harus segera mengamankannya. Kata mereka membuat dada Naila semakin sesak. Siapa yang mengejar anak ini? Seorang petugas lain masuk tergesa-gesa. Kapten, ada 2 mobil hitam tanpa plat nomor yang berhenti tidak jauh dari sini. Beberapa orang turun, mereka terlihat mencurigakan. Kapten polisi itu mengumpat pelan, lalu segera memberi instruksi. Segera siapkan kendaraan untuk membawa anak ini ke tempat yang lebih aman. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Mendengar itu, Naila merasa kakinya lemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia hanya seorang penjaga toko biasa yang kebetulan menolong seorang anak terlantar. Tapi sekarang, ia terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia menoleh ke arah Raffi yang semakin ketakutan. Bocah itu bersembunyi di belakangnya, tubuhnya gemetar hebat. Raffi, bisik Naila, berlutut agar setinggi mata anak itu. Siapa orang-orang itu? Kamu tahu mereka? Bocah itu menggeleng cepat. Ibu bilang kalau mereka datang, aku harus lari. Dada Naila semakin sesak. Jadi, memang ada yang mengincar anak ini. Kapten polisi menatap mereka dengan tegas. Mbak Naila, Anda ikut dengan kami. Kami tidak bisa membiarkan Anda sendirian setelah ini. Tunggu, saya tidak ada hubungannya dengan ini. Naila spontan menolak. Saya hanya menemukan anak ini. Saya tidak tahu apapun tentang masalah ibunya. Kami tahu, tapi Anda sudah terlibat. Orang-orang di luar mungkin juga menganggap Anda sebagai bagian dari ini. Jika mereka melihat Anda bersama anak ini, Anda bisa dalam bahaya. Naila ingin menyangkal, tapi saat ia melihat ekspresi serius para polisi, ia tahu bahwa ini bukan main-main. Mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi melewati jalanan kota yang mulai terang oleh sinar matahari pagi. Meski sudah menjauh dari kantor polisi, perasaan cemas masih menyelimuti Naila. Jantungnya masih berdegup kencang, tangannya gemetar, dan pikirannya berputar tanpa henti. Di sebelahnya, Raffi duduk diam, wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Ia masih memegang erat jaket yang Naila berikan tadi malam, seolah benda itu adalah satu-satunya perlindungan yang ia punya di dunia ini. Naila menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kapten polisi yang mengemudi akhirnya berbicara setelah beberapa menit keheningan. Kita akan membawa kalian ke tempat yang lebih aman. Naila menoleh ke arah kapten itu. Apa maksudnya? Seberapa berbahaya situasi ini? Kapten itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka, lalu kembali fokus ke jalan. Aku akan menjelaskan semuanya begitu kita sampai di markas, katanya. Naila menghela napas. Ia benci menunggu, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia menatap keluar jendela, melihat kota yang masih beraktivitas seperti biasa. Orang-orang berjalan ke kantor, anak-anak bersiap berangkat ke sekolah, dan para pedagang kaki lima mulai membuka lapak mereka. Seakan tidak ada yang tahu bahwa di dalam mobil ini, ada seorang anak yang sedang menjadi incaran orang-orang berbahaya. Setelah berkendara sekitar 30 menit, mobil polisi berhenti di sebuah gedung tua yang tampak seperti gudang yang sudah lama tak digunakan. Kapten turun terlebih dahulu, memastikan bahwa situasi aman. Setelah itu, ia membuka pintu mobil dan memberi isyarat kepada Naila dan Raffi untuk ikut masuk. Di dalam, ruangan itu jauh lebih modern dari yang terlihat dari luar. Ada beberapa meja dengan komputer, beberapa petugas berpakaian sipil yang tampak sibuk berbicara melalui radio, dan papan tulis penuh dengan foto serta catatan investigasi. Kapten memberi isyarat kepada Naila dan Raffi untuk duduk di sebuah sofa kecil di sudut ruangan. Baik, katanya sambil melipat tangannya di depan dada. Aku tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan. Naila mengangguk. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa Ibu Raffi? Dan kenapa orang-orang bersenjata itu mengejarnya? Kapten menghela napas sebelum menjawab. Ibu Raffi, Sinta, adalah saksi kunci dalam sebuah kasus besar yang melibatkan perdagangan manusia dan pencucian uang.
Naila membelalak. Apa? Kapten mengangguk. Dia pernah bekerja untuk seorang pengusaha kaya yang ternyata menjalankan bisnis ilegal. Ketika dia tahu terlalu banyak, dia mencoba kabur dan membawa serta anaknya. Naila menoleh ke arah Raffi yang masih menunduk. Anak ini tidak hanya kehilangan ibunya, dia juga mungkin dalam bahaya besar tanpa pernah menyadarinya. Tapi jika dia hanya seorang saksi, kenapa orang-orang itu mengejar Raffi? Tanya Naila. Kapten menatap Naila dengan serius. Karena mereka tahu bahwa ibunya pasti akan kembali untuk anaknya. Mereka ingin menggunakan Raffi sebagai umpan untuk menangkap Sinta. Sekujur tubuh Naila merinding. Jadi selama ini, Raffi hanyalah alat bagi mereka? Ia menatap bocah kecil itu dengan iba. Ia masih terlalu muda untuk memahami situasi mengerikan yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat hening, Kapten berbicara lagi. Sekarang kita punya dua pilihan. Naila menegakkan punggungnya, bersiap mendengar keputusan itu. Pertama, kami bisa membawa Raffi ke tempat perlindungan anak sementara. Di sana, ia akan dijaga ketat sampai ibunya ditemukan. Naila langsung menoleh ke Raffi. Bocah itu menggigit bibirnya, ekspresinya penuh ketakutan. Pilihan kedua, lanjut Kapten, kamu bisa tetap bersamanya. Tapi itu artinya kamu juga harus berada di bawah perlindungan kami. Dengan kata lain, kamu akan berada dalam bahaya. Dada Naila mencelos. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Ia hanya ingin membantu seorang anak yang terlantar di depan tokonya. Sekarang, ia dihadapkan pada pilihan sulit yang mungkin akan menentukan hidupnya ke depan. Ia menatap Raffi lagi. Bocah itu kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kakak, suaranya bergetar. Jangan tinggalin aku. Hati Naila remuk. Kapten menatap Naila dengan serius. Ini bukan keputusan yang mudah, Naila. Kami bisa menjamin keamanan Raffi jika ia masuk ke perlindungan kami. Tapi jika kamu memilih untuk tetap bersamanya, kamu juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Naila terdiam lama. Apakah ia sanggup menghadapi bahaya ini? Di satu sisi, ia tahu bahwa masuk ke dalam perlindungan polisi adalah pilihan paling aman. Jika ia memilih jalan itu, ia bisa kembali ke kehidupannya yang normal. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan tatapan ketakutan Raffi. Anak ini telah kehilangan segalanya. Satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini, dalam pandangannya, hanyalah Naila. Ia tahu apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Naila menutup mata, menarik napas panjang, lalu membuka matanya kembali dengan tekad yang bulat. Aku akan tetap bersamanya. Kapten tampak sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk dengan hormat. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang, kamu ada dalam perlindungan kami. Raffi menatap Naila dengan ekspresi tidak percaya. Beneran, Kak? Naila tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Iya, Raffi, kakak janji. Bocah itu langsung memeluk Naila erat-erat. Terima kasih, Kak. Di dalam pelukannya, Naila menyadari sesuatu. Ia mungkin telah membuat keputusan paling berbahaya dalam hidupnya. Tapi jika itu berarti ia bisa menyelamatkan seorang anak yang tidak bersalah, maka ia tidak akan mundur. Kapten lalu beranjak dari tempatnya. Kalau begitu, kita harus mulai menyusun rencana. Jika mereka tahu bahwa kamu masih bersama anak ini, mereka akan datang lagi. Naila menelan ludah. Ini belum berakhir. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Raffi sendirian lagi. Naila duduk di sudut ruangan dengan Raffi di pelukannya. Bocah itu masih gemetar, meskipun kini mereka berada di tempat yang aman. Tempat persembunyian ini mungkin jauh dari jangkauan orang-orang yang mengincar mereka, tapi Naila tahu bahwa ini hanya sementara. Di seberangnya, Kapten polisi berdiri sambil berbicara dengan beberapa anggotanya. Mereka tengah merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimana caranya menemukan Sinta, ibu Raffi, sebelum musuh menemukannya lebih dulu. Naila tidak bisa berpikir jernih. Dadanya masih terasa sesak setelah keputusan besar yang ia buat tadi. Ia memilih tetap bersama Raffi, memilih untuk melindungi anak ini dari ancaman yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia bukan polisi, bukan ahli strategi,
Dan tentu bukan seseorang yang siap menghadapi bahaya sebesar ini. Yang ia tahu hanyalah satu hal, Raffi membutuhkannya. Kak? Suara kecil Raffi menyadarkannya. Naila menatap wajah polos bocah itu yang masih penuh ketakutan. Kita bakal baik-baik aja, kan? Tanyanya dengan suara lemah. Naila berusaha tersenyum, meskipun hatinya masih bimbang. Ia mengusap kepala Raffi dengan lembut. Iya, sayang. Kakak gak akan biarin apapun terjadi sama kamu. Bocah itu mengangguk kecil. Tapi tatapan matanya menunjukkan bahwa ia masih diliputi kecemasan. Beberapa menit kemudian, salah satu polisi masuk tergesa-gesa. Kapten, kami menemukan keberadaan Sinta. Naila tersentak. Ia segera menatap kapten dengan penuh harap. Di mana dia? Tanya kapten tegas. Dia sedang bersembunyi di sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Tapi ada kemungkinan musuh juga sedang menuju ke sana. Kapten mengumpat pelan. Kita harus bergerak cepat. Ia menoleh ke arah Naila. Kamu dan Raffi harus tetap di sini. Kami akan menjemput ibunya dan membawanya ke tempat aman. Namun, sebelum kapten sempat beranjak, Raffi tiba-tiba berseru, aku mau ikut. Semua mata menoleh padanya. Aku mau ketemu ibu. Lanjutnya dengan suara bergetar. Aku nggak mau dia sendirian. Naila menggenggam tangan kecilnya. Raffi, lebih baik kita tunggu di sini. Polisi yang akan membawa ibumu ke tempat aman. Tapi bocah itu menggeleng keras. Aku takut. Kak, kalau mereka menangkap ibu duluan? Kalau dia nggak selamat? Hati Naila mencelos. Kapten menghela napas. Kami tidak bisa membawa anak ini ke lokasi yang berbahaya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, seorang polisi lain masuk dengan wajah panik. Kapten, kita sudah terlambat. Orang-orang bersenjata itu sudah tiba di sana lebih dulu. Jantung Naila serasa berhenti berdetak. Apa mereka menangkap Sinta? Tanya kapten dengan nada serius. Polisi itu menggeleng. Belum. Tapi mereka sedang mengepung tempatnya. Kapten langsung memberi isyarat kepada timnya. Siapkan kendaraan. Kita berangkat sekarang. Raffi kembali menarik tangan Naila. Aku mau ikut. Kak, tolong. Naila merasa dilema. Ia tahu ini terlalu berbahaya untuk seorang anak kecil. Tapi di sisi lain, ia tahu betapa hancurnya perasaan bocah itu jika sesuatu terjadi pada ibunya. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menatap kapten. Aku akan ikut bersamanya. Kapten mengernyit. Ini bukan ide yang baik. Tapi kalau terjadi sesuatu pada ibunya, aku harus ada di sana untuk Raffi. Kapten menatap Naila lama, lalu akhirnya mengangguk dengan berat hati. Baik, tapi kamu harus tetap di dalam mobil dan jangan bertindak gegabah. Dalam waktu singkat, mereka sampai di lokasi. Apartemen tua itu dikepung oleh beberapa pria bersenjata yang tampaknya sedang mencari jalan masuk. Tim polisi segera bersiap. Mereka mengatur strategi untuk menyelamatkan Sinta tanpa membuat situasi semakin berbahaya. Naila dan Raffi tetap di dalam mobil, sesuai perintah kapten. Namun, tangan Raffi tidak berhenti gemetar. Tenang ya, sayang. Mereka pasti bisa menyelamatkan ibumu, bisik Naila, berusaha menenangkan bocah itu. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari dalam apartemen. Dor, ibu. Raffi menjerit dan berusaha keluar dari mobil. Naila segera menahannya. Raffi, jangan, itu berbahaya. Tapi bocah itu sudah terlalu panik. Ia menangis, memukul-mukul pintu mobil, berusaha keluar. Naila harus memeluknya erat untuk menahannya. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar. Seorang wanita berlari keluar dari gedung dengan wajah ketakutan. Sinta, ibu. Raffi menjerit. Wanita itu menoleh. Dan saat ia melihat anaknya, wajahnya langsung dipenuhi air mata. Raffi. Raffi segera berlari keluar sebelum Naila sempat menghentikannya. Ia berlari ke arah ibunya. Dan dalam sekejap, mereka bertemu dalam sebuah pelukan erat yang penuh air mata. Sinta menangis terseduh-seduh, menciumi kepala anaknya. Ibu minta maaf. Nak, ibu minta maaf. Raffi menangis dalam pelukannya. Aku takut, Bu. Aku kira ibu nggak bakal datang lagi. Melihat pemandangan itu,
Naila merasa dadanya menghangat. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Tapi untuk saat ini, Raffi akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Beberapa hari kemudian, Sinta dan Raffi berada di bawah perlindungan polisi. Mereka akan dipindahkan ke tempat aman sampai kasus ini benar-benar selesai. Saat perpisahan tiba, Naila berjongkok di depan Raffi. "Kamu harus baik-baik ya, Raffi," katanya sambil tersenyum. Raffi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kakak nggak ikut." Naila menggeleng. "Kakak harus kembali ke kehidupan kakak. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa bertemu lagi nanti." Bocah itu diam, lalu tiba-tiba melingkarkan tangannya di leher Naila dan memeluknya erat. "Terima kasih, Kak. Kalau bukan karena kakak, aku nggak tahu gimana nasibku." Naila menahan air matanya. "Kamu anak yang kuat, Raffi. Jaga ibumu baik-baik, ya." Sinta juga menatap Naila dengan penuh rasa terima kasih. "Aku nggak bisa membalas semua yang kamu lakukan, Naila. Terima kasih banyak." Naila tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya." Mobil polisi yang membawa Sinta dan Raffi perlahan menjauh, meninggalkan debu tipis yang terangkat di jalanan. Naila berdiri di tempatnya, tubuhnya masih terasa kaku setelah semua yang terjadi. Ia memperhatikan mobil itu semakin mengecil di kejauhan, hingga akhirnya hanya tersisa bayangan samar di cakrawala. Dada Naila terasa sesak. Ia tahu perpisahan ini adalah yang terbaik untuk mereka, tetapi tetap saja, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa kosong. Seorang petugas polisi menepuk pundaknya pelan. Kapten yang selama ini membantunya tersenyum kecil, meskipun ada rasa berat di matanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Naila mengangguk pelan, meskipun hatinya masih bergejolak. "Aku baik, hanya masih sulit percaya semuanya sudah berakhir." Kapten menghela napas. "Tidak semua orang akan melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu mengambil risiko besar untuk anak itu." Naila tersenyum samar. "Aku hanya merasa, kalau aku yang ada di posisi dia, aku ingin ada seseorang yang melakukan hal yang sama untukku." Kapten menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Kamu orang baik, Naila. Dan aku yakin, Raffi tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan." Naila hanya bisa tersenyum kecil. 2 hari setelah perpisahan itu, Naila kembali bekerja di toko seperti biasa. Semua terlihat normal. Rak-rak barang kembali tersusun rapi. Pelanggan datang dan pergi seperti tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Namun bagi Naila, segalanya tidak lagi sama. Setiap kali ia melirik arah depan toko, ia masih bisa membayangkan Raffi meringkuk di sana pada malam hujan itu. Masih bisa mendengar suara lirihnya ketika pertama kali ia berkata, "Ibu bilang, aku harus menunggu di sini." Terlalu banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Naila hanya seorang penjaga toko biasa, tetapi keputusan kecilnya malam itu telah membawa dirinya ke dalam sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kini semuanya sudah berlalu, tapi tetap ada ruang kosong di dalam hatinya yang terasa belum terisi kembali. Sore itu, saat ia sedang menyusun barang di rak, seorang pelanggan bertanya, "Kamu kelihatan sedikit berbeda, Naila. Ada yang terjadi?" Naila hanya tersenyum kecil. "Ah, tidak apa-apa. Hanya banyak berpikir akhir-akhir ini." Pelanggannya hanya tertawa kecil. "Jangan kebanyakan berpikir, nanti kamu cepat tua." Naila ikut tertawa pelan. Tetapi jauh di dalam pikirannya, ia tahu bahwa apa yang ia rasakan tidak sesederhana itu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Waktu terus berjalan. Dan meskipun kenangan itu masih ada di hati Naila, ia perlahan mulai kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Namun suatu pagi, ketika ia baru saja membuka toko, seorang kurir datang membawa sebuah paket kecil untuknya. Ia mengernyit bingung. "Saya tidak memesan apa-apa." Kurir itu tersenyum. "Ini bukan paket belanjaan, Mbak, tapi ada nama Anda di sini." Dengan hati-hati, Naila mengambil paket itu dan membuka kertas pembungkusnya. Di dalamnya, ada sebuah foto. Foto Raffi, sedang tersenyum lebar sambil memeluk ibunya. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan kecil yang familiar. "Kakak Naila, aku baik-baik saja sekarang. Aku kangen kakak. Terima kasih karena sudah menolongku." Air mata Naila langsung menggenang.
Ia mengusap tulisan itu dengan ujung jarinya, merasakan gelombang emosi yang mendalam. Di dalam kotak itu, ada sesuatu lagi, sebuah boneka kecil berbentuk beruang. Boneka yang jelas bukan barang mahal, tetapi bagi Naila, itu terasa seperti hadiah paling berharga di dunia. Ia memegang boneka itu erat-erat di dadanya, lalu menatap langit pagi yang cerah. Sekarang ia tahu bahwa meskipun mereka telah berpisah, ikatan mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Kadang, orang yang kita temui hanya sebentar, tapi mereka meninggalkan jejak di hati kita selamanya. Dan Naila tahu bahwa Raffi adalah salah satunya. Dengan senyum yang penuh haru, ia berbisik pelan, "Aku juga kangen kamu, Raffi." Lalu, dengan hati yang lebih ringan, ia melanjutkan harinya, membawa kenangan itu sebagai bagian dari dirinya, selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.